ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatid, para pengurus Al-Khussah Lidzikri, ketua DKM Mushola Al-Islah, beserta para aparatur daerahnya yang hadir pada malam hari ini, para jemaah sekalian semoga yang hadir pada malam hari ini dan yang menyimak dimanapun berada, Allah jadikan wasilah pertemuan kita ini pengampunan daripada Allah, penebus daripada dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadna bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Kita seperti biasa akan mendengarkan nasihat daripada kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kemudian dikomentari oleh orang kita yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-hadiyatu. Alhamdulillah, hangat-hangat Pak. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Semoga tambah sehat, berkah umur. Oh teh. Saya ambil satu, yang pojok. An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Wa karramallahu wajhah, dan semoga Allah memuliakan wajahnya. Betul ini? Al-Hadiyah. Apa nasihat Ali kepada kita? Kun indallahi khairan nas. Jadilah engkau indallahi, di sisi Allah, khairan nasi, paling baiknya manusia atau sebaik-baik manusia. Jadilah engkau di dalam pandangannya Allah sebaik-baik manusia. Bagaimana jenengan caranya agar baik di sisi Allah, Pak? Banyak ibadah, banyak menghisap diri, memperbaiki dari kesalahan-kesalahan, atau kurangnya ibadah, ya perbanyak lagi ibadah. Maka insya Allah di pandangan Allah, di sisi Allah, kita menjadi orang yang terbaik. Wa kun 'indan nafsi, dan jadilah engkau di dalam pandangan dirimu sendiri. Kalau di dalam pandangan diri kita harus menjadi seperti apa? Syarrun nasi, seburuk-buruknya manusia. Jadi kalau di pandangannya Allah kita selalu mengharapkan menjadi orang terbaik, sebaik-baiknya manusia, tapi kalau di dalam pandangan diri kita jadilah seburuk-buruknya manusia. Artinya bukan jadi yang buruk beneran, menganggap diri kita lebih buruk daripada orang lain. Wah, biar Pak Ustadz, kata Pak Ustadz, jadi orang yang terburuk, saya nyuri nanti, saya habisin kotak-kotak itu. Tidak, maksudnya jangan merasa lebih baik daripada orang
Artinya di dalam pandangan panjenengan saya masih tidak sebaik dia, saya masih kalah ibadahnya sama dia, seperti itu. Bukan berarti secara dohir pun jenengan harus jadi orang buruk. Tidak, hanya di dalam pandangan manusia, di dalam pandangan diri panjenengan sendiri haruslah merasa seburuk-buruknya manusia. Sehingga apa? Jenengan bersemangat, ada energi positif untuk panjenengan melangkah kepada yang lebih baik. Wa dzalika kama qala sayyidi, yang demikian itu sebagaimana perkataan sayyidi kita, sayyid kita. Siapa sayyid kita? Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa sirruhu. Kalau qaddasallahu ini biasanya dipakai untuk orang-orang yang alim di bidang tasawuf. Qaddasah biasanya, semoga Allah menyucikan. Kalau quddisah, semoga disucikan. Sirruhu ini rahasianya. Rahasia ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang ahli tasawuf, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya sama lah seperti Ali bin Abi Thalib, ada yang menyebutkan radhiyallahu an, ada yang menyebutkan karramallahu wajhah. Ini adalah doa-doa kita, sebutan kemuliaan bagi beliau. Apa nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani? Idza laqita ahadan, idza laqita, jika engkau bertemu ahadan terhadap seseorang, minan nasi, dari golongan manusia. Wahai engkau, jika engkau bertemu dengan manusia, dengan salah seorang daripada golongan manusia, ra'aital fadla lahu 'alaika, ra'aita, maka engkau memandang al-fadlah yang lebih utama lahu baginya, 'alaika, atas dirimu. Artinya kalau engkau bertemu dengan manusia, dengan seseorang dari golongan manusia, pandanglah dia lebih utama daripada engkau, daripada kita, Pak. Ketemu dengan seseorang, dia lebih utama daripada saya, dia lebih mulia daripada saya. Berarti kebalik kalau sampai panjenengan melihat seseorang, wah dia enggak ada apa-apanya kalau ketimbang saya, dia hanya sebutir semut. Nah, itu beda dengan nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika berjumpa dengan seseorang, pandangan kita selalu mengatakan orang yang ada di depan kita itu lebih utama, lebih mulia. Wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairan minni. Wa taqulu, dan engkau mengatakan, asa, barangkali, ayyakuna indallahi khairan minni, dia itu di pandangannya Allah lebih baik daripada saya. Barangkali ayyakuna indallahi khairan, barangkali dia itu lebih baik daripada saya di sisi Allah. Warfa darajatan, dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Kita nggak tahu, Pak. Ya saya yang membaca kitab dengan panjenengan yang mendengarkan di belakang, ini tidak tahu siapa yang lebih derajatnya tinggi di sisi Allah. Tapi kata kita yakin bahwa jenengan itu pasti lebih tinggi daripada kami. Karena kalau saya kesini itu ya ada energi positif, Pak. Kadang memang tidak bisa dipungkiri kalau ustaz-ustaz sekarang itu biasanya dikasih amplop. Beda dengan panjenengan yang hadir ke sini, teh saja pun belum tentu jelas hadir tadi. Tapi panjenengan dengan ikhlas dulu. Artinya tidak ada motivasi secara duniawi, tapi panjenengan tetap semangat untuk menghadirkan majelis ini
untuk menyimak majelis ini, insya Allah itu lebih ikhlas. Amin Allahumma amin. Artinya kalau dari sisi itu panjenengan insya Allah lebih mulia daripada kami. Fa in kana saghiran, apabila seseorang tersebut lebih kecil, lebih muda daripada kalian, fa in kana, maka jika ada siapa ahad saghiran, anak masih kecil, kalau bahasa pesantren, kultah, maka berkata engkau, hadza lam ya'sillaha, anak ini lam ya'sillaha, belum bermaksiat kepada Allah, wa ana qad asaitu, sedangkan aku telah bermaksiat. Jadi kalau ketemu sama anak kecil, maka kita ini berkata, anak ini belum sempat bermaksiat kepada Allah, melakukan kesalahan pun dia belum ditaklif, belum dicatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau saya kita yang sudah sepuh nih, Pak, maksiat, potensi maksiat itu bisa kita jumpai di mana-mana. Kadang ada lewat depan kita, padahal nggak sengaja kita lihat. Pertama memang nggak dosa, Pak, karena nggak sengaja. Tapi pas begini penasaran, kok beda, lihat lagi. Itu potensi yang kedua kali yang bisa menyebabkan hadirnya dosa kepada kita. Kalau pas lihat nggak noleh-noleh begini, wah itu pas pandangan pertama belum dosa, Pak. Pas noleh kayak bening, nah itu, Pak. Noleh kedua kalinya itu taklif yang kemudian dituntut oleh Allah, bahwa ada kesengajaan panjenengan di dalam berbuat dosa. Fala syakka, maka tidak ada keraguan, annahu khairun minni, annahu, bahwasanya anak kecil itu khairun minni, yaitu lebih baik daripada saya. Jadi kalau berjumpa, makanya dalam menata hati agar panjenengan selalu dijaga hatinya, dijaga tidak takabur, yaitu kalau melihat anak kecil, pandanglah dia tetap lebih utama, lebih mulia daripada kita, karena anak kecil itu belum sempat melakukan kemaksiatan, sedangkan kita, ya jenenganlah hisab sendiri bagaimana panjenengan hidup di dunia. Apakah lebih banyak maksiat? Maksiat itu, Pak, tidak hanya melakukan minum-minuman, judi dan sebagainya, ngobrolin orang ya. Walaupun itu benar, ya kalau nggak benar, bukan hanya ngobrolin, bukan hanya ghibah, tapi fitnah kalau nggak benar, malah tambah parah. Artinya potensi-potensi kita berinteraksi ini dengan orang-orang, Pak, ini kan ada potensi kita melaksanakan dosa. Sedangkan anak kecil itu walaupun kesalahannya ada, mereka belum ditaklif. Maka tidak ada keraguan bahwa anak kecil itu lebih utama, lebih mulia di sisi Allah. Wa in kana kabira, dan bila bertemu, wa in kana, dan bila ada siapa seseorang tersebut, kabira, seseorang yang dimaksud ahad tadi di atas itu, ahadam minan nas. Kabira, orang lebih besar, lebih tua, lebih dewasa, umurnya lebih tua. Kabira, kulta, maka berkata engkau, kalau bertemu yang lebih tua, saya bertemu sama jenengan, umur kita kan beda jauh, Pak. Kalau umur jenengan mungkin ada rata-rata 50, 40 ke atas, ya. Ada yang umur 30. Jenengan yang di pojok umur berapa? Oh, ada yang lebih muda dari saya, Pak. Perasaan tadi saya nggak ada saingannya, ternyata ada yang lebih muda. Nah, berarti nggak bisa pura-pura muda saya di sini. Ketika bertemu yang lebih tua, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kulta, maka katakan, maka berkatalah engkau, kulta, engkau berkata, maka engkau berkata, hadza qad abadallaha qabli, hadza,
orang tua ini qad abadallaha, sungguh telah ibadah kepada Allah qabli, sebelum aku. Jadi saya dengan jenengan ini Pak, apalagi dengan yang umur 20, pasti jenengan itu lebih dulu beribadah kepada Allah. Artinya kalau lebih dulu beribadah kepada Allah, ia lebih banyak di dalam berinteraksi dengan Allah. Ya kalau sampai diterima Pak, ibadah-ibadah panjenengan itu diterima di sisi Allah, ya pasti lebih banyak jenengan. Karena jenengan lebih dulu lahirnya, lebih dulu kenal dengan syariat, lebih dulu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana 'aliman, wa in kana, dan jika ada seseorang tersebut aliman, orang yang alim, jenengan berjumpa dengan orang yang alim, apa yang harus panjenengan lakukan? Hadza, adapun orang alim ini, ukti malam ablu, ukti diberikan, ukti telah diberikan. Siapa orang alim ini, ma terhadap sesuatu, lam ablu, yang tidak sampai, yang aku tidak sampai, lam ablu, yang aku tidak sampai. Jadi orang yang alim ini telah diberi ilmu yang aku tidak sampai kepadanya. Wa nala malam anan, dan ia telah memperoleh ilmu, memperoleh sesuatu yang aku tidak peroleh. Jadi kalau bertemu dengan orang alim, bilang orang alim ini diberikan sesuatu, diberikan ilmu yang tidak aku ketahui, yang tidak sampai kepadaku. Dan ia telah memperoleh ilmu yang tidak aku peroleh. Wa alima ma jahiltu, dan orang alim ini mengetahui ma jahiltu, apa yang aku tidak ketahui. Orang alim itu mengetahui apa yang aku tidak ketahui. Wa huwa ya'malu bi ilmihi, dan orang alim ini ya'malu, mengamalkan, siapa orang alim tadi, bi'ilmi, dengan ilmunya. Beda Pak, kalau kita ibadah kepada Allah menggunakan ilmu, beda jauh dengan kita beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Hal yastawil ladina ya'lamun walladzina la ya'lamun, apakah sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Kira-kira sama enggak Pak? Beda. Yang di pojok sudah nikah belum? Wah, belum. Beda sama yang sudah tahu sekaya Pak RW. Beda kelas. Maksudnya ilmunya, karena dia belum nikah Pak. Nah, paham semua kalau bang seperti ini. Artinya di dalam firman Allah itu menyatakan dengan tegas, apakah sama antara orang yang tahu dan tidak tahu? Apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Artinya Pak, kalau panjenengan ibadah tidak didasari dengan ilmu, takbiratul ihramnya tidak disertai dengan niat, atau sholat tidak menggunakan takbir di awal sholatnya, ya jelas tidak sah. Atau sholat tidak menggunakan surah Fatihah, ya tidak sah. Kenapa? La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak disebut sholat kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidak sama. Bagaimana cara ruku yang sempurna, bagaimana ruku yang biasa, yang penting sah bagaimana. Yang tahu yang sempurna ya beda dengan pahala dengan orang yang biasa-biasa aja dalam rukunya.
Ini adalah, makanya di dalam muqaddimah kita itu, di dalam kitab Nasaihul Hebat dibuka dengan bahasa seperti ini. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'asy sifatil kamaliyah. Allah menjadikan ilmu itu sebagai pengangkat derajat yang sempurna. Ilmu itu, makanya kemudian Al-Quran mengatakan begini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berilmu. Ilmu siapa saja, Pak. Apalagi sampai mengetahui tentang ilmu agama. Setidaknya derajat tinggi itu bukan di sisi manusia, tapi di sisi Allah. Tapi ya orang yang berilmu ya bahaya juga sebenarnya, Pak. Bahayanya bagaimana kalau dia tidak mengamalkan ilmunya? Asyaddun nasi, kata Rasulullah, asyaddun nasi adaban, paling beratnya siksa, paling beratnya manusia yang paling berat siksanya, asyaddun nasi adaban, manusia yang paling berat siksanya yaumal qiyamati, di hari kiamat, alimun, orang yang alim. Nah, ini orang yang alim, lam yanfa'ullahu bi'ilmihi, yang tidak memberikan, yang ilmunya tidak memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Artinya ada yang mengartikan ini, lam yanfa'ullahu bi'ilmihi, nama Allah ketika disebutkan pun tidak bisa memberikan manfaat kepada ilmunya, pengetahuannya banyak, tapi ketika mendengar Allah pun masih bermaksiat, tidak ada rasa bergetar, tidak mengamalkan ilmunya. Ini siksanya paling berat. Makanya ya itu, Pak, orang berilmu itu juga pada sisi siksa yang sangat berat nanti di hadapannya Allah. Wa in kana jahilan, dan apabila bertemu dengan orang, jika ada ia jahilan, orang budak, orang bodoh, apa orang yang tidak tahu. Wa in kana jahilan, wa in kana, dan jika ada siapa jahilan, orang yang bodoh. Bagaimana ketika bertemu dengan orang yang bodoh? Kulta, maka engkau berkata, kulta, maka engkau berkata, kulta, maka engkau berkata, hada asallaha bijahlin wa ana asaituhu biilmin. Kalau bertemu dengan orang yang tidak tahu, pengetahuannya lebih rendah daripada kita, kata Syekh Abdul Qadir Jailani menyuruh, hada asallaha, hada orang ini, hada orang ini, asallaha, telah bermaksiat kepada Allah, bijahlin, dengan kebodohannya, wa ana asaituhu, dan sedangkan aku, ana sedangkan aku, wa ana sedangkan aku, asaituhu bermaksiat aku kepada Allah, biilmin, dengan pengetahuan hukum, dengan pengetahuan ilmunya. Jadi kalau bertemu dengan orang yang bodoh, bilang orang ini telah bermaksiat kepada Allah dengan kebodohannya, dengan ketidaktahuannya. Sedangkan saya bermaksiat kepada Allah dengan ilmu saya. Saya sudah tahu bahwa ini tidak boleh, tapi tetap dilanggar. Kira-kira orang melakukan sesuatu yang tidak tahu sama melanggar sesuatu yang sudah tahu, kira-kira nih, Pak, kira-kira nih, siksanya lebih berat mana, Pak? Yang tahu, Pak. Berat jadi orang yang tahu. Dah, Pak Ustaz nggak mau ngaji lagi lah. Kenapa? Siksanya takut berat. Oh, jangan begitu, Pak.
Jangan, ini maksud saya, maksud pengarang kitab dan nasihat Abdul Qadir Jailani, kita selalu menjaga hati agar tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Biarlah yang menganggap baik terhadap kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, kita ini jangan hanya belajar tasawuf saja, kemudian kalau hanya ngambil luarnya saja, berarti orang yang tahu itu bahaya juga nanti Ustaz. Padahal kita diajarkan oleh Allah tadi, apakah sama antara yang tahu dan tidak tahu. Juga oleh hukum, oleh syariat kita diajarkan ketika kita beribadah harus disertai dengan ilmu. Nabi kita juga memerintahkan bahwa belajar ilmu itu wajib, mulai dia lahir sampai masuk ke liang lahat. Itu semua apa? Ini maksudnya ketika bertemu agar hati kita masih tetap tertata, tidak merasa lebih baik. Hatta bertemu orang yang tidak tahu apa-apa, kita tidak merasa lebih baik dari dia. Bukan berarti kemudian panjenengan memang harus jadi orang bodoh, tidak. Wala adri bima yuhtamu, wala adri dan saya tidak tahu, atau wala adri dan aku tidak tahu, bima yuhtamu li, bima dengan apa, yuhtamu di akhir, yuhtamu diakhirkan li bagiku, au bima dengan apa, yuhtamu akan diakhirkan lahu bagi dia yang bodoh tadi. Saya nggak tahu saya ini ditutup dengan keadaan apa, dan saya pun tidak tahu orang bodoh itu ditutup dengan artinya akhir hidupnya itu apakah saya yang lebih baik ataupun dia yang lebih baik, kita sama-sama tidak tahu. Cuma yaitu saya melakukan maksiat saya tahu tapi tetap saya maksa, sedangkan dia melakukan maksiat memang betul-betul karena tidak tahu bahwa itu salah. Kira-kira nih Pak RW atau Pak RT yang hadir, kalau ada warga melakukan kesalahan di daerahnya tapi dia belum tahu kalau itu salah, dimaafkan nggak? Jelas-jelas orang itu tidak tahu. Maaf Pak RT, saya nggak tahu, betul tidak tahu. Kira-kira dimaafkan nggak sama jenengan? Atau enggak setidaknya kira-kira hukumannya dikurangin lah. Sama orang yang sudah tahu kalau itu tahu, kalau itu salah masih dipaksa, sudah dilarang. Ini nggak boleh ya, ini nggak boleh. Sudah dikasih tahu sama jenengan, tapi dilanggar. Potensi yang dimaafkan oleh panjenengan itu yang mana itu? Yang tidak tahu apa yang sudah dikasih tahu sama jenengan? Yang sudah, artinya kalau sudah jenengan kasih tahu, Pak ini tidak boleh ya, tidak boleh, itu kan sudah tahu berarti dia alim dari segi itu. Tapi ternyata dia langgar. Kira-kira jenengan memaafkan, maksudnya lebih mudah memaafkan mana? Yang tidak? Yang nggak tahu. Nah ya itu Pak, ya sama Pak. Di sisi Allah itu kita yang banyak tahu kitab, banyak yang tahu ilmu, ya ditanya, dia gunakan untuk apa ilmunya? Makanya ada yang kiai, ada yang ustad, katanya kiai. Kok korupsi, kok buat undang-undang begini begitu? Ya karena dulu ya mereka tidak maksum ya Pak. Tapi setidaknya orang yang tahu itu, mereka tahu harus kembali kemana. Artinya ketika dia melakukan kesalahan, kalau toh Allah berikan hidayah dia untuk kembali, dia tahu harus dengan cara apa dia bertaubat kepada Allah. Itu bedanya orang yang berilmu bermaksiat, kemudian yang bodoh bermaksiat. Kalau yang berilmu, ketika dia bertaubat kepada Allah, dia tahu harus kemana, harus dengan cara apa agar taubat itu diterima. Makanya kita ngaji di sini itu Pak, diantaranya untuk mengenal Allah lebih dekat lagi, mengenal syariat lebih dekat lagi, sehingga akhir hidup kita itu kita buat yang positif. Dan yang paling penting cas sebulan sekali ini adalah bagaimana menata hati, mempersiapkan bekal hidup kita
tiada lain untuk kembali kepada Allah Subhanahu. Artinya kita ditata seperti ini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu, Pak, setidaknya tidak pernah sudon kepada orang lah. Ketika sudah sudon, oh kata Syekh Abdul Qadir Jailani begini kalau bertemu. Minimal ketika sudon kita tahu harus bagaimana kita berbuat, beretika kepada orang itu. Wa in kana kafira, wa in kana, dan jika ada orang itu ahad yang di depan tadi, seseorang dari golongan manusia itu, wa in kana kafira, wa in kana, dan jika ada orang itu kafira, yaitu orang kafir. Nah, kalau berjumpa dengan orang kafir gimana? Kita berjumpa dengan anak kecil sudah, berjumpa dengan orang lebih tua sudah, berjumpa dengan orang alim sudah, berjumpa dengan orang bodoh sudah. Nah, sekarang bagaimana sikap kita ketika berjumpa dengan orang yang non-muslim, yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak percaya kepada Rasulullah. Apa sikap yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? La adri, saya tidak tahu. La adri, saya tidak tahu. Asa, barangkali. La adri, saya tidak tahu. Asa, barangkali. Ayyuslima, akan masuk Islam ia. Maksudnya ia adalah orang kafir. Barangkali orang kafir itu masuk Islam. Fayuhtamu lahu, fayuhtamu, maka diakhiri. Fayuhtamu, maka diakhiri. Lahu, kepadanya orang kafir. Bi khairil amali, dengan sebaik-baik amal. Barangkali akhir hidup dia orang kafir itu pada detik-detik terakhir dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dan dia diakhiri dengan amal-amal yang baik. Makanya yang ketika ditalqin itu, Pak, kalau kita baca di dalam kitab Taqrirus Sadida, beliau ini mengajarkan begini, Pak. Tahu talqin? Ketika orang sakaratul maut ditalqin kan di pinggirnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya. Dibisikin. Kalau orang Islam dibisikinnya la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, agar wafatnya diakhiri dengan keadaan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau non muslim ditalkinnya dengan syahadat, Pak. Jadi kalau dia non muslim jangan lari jenengan berhongkrong. Oh di luar. Kenapa nggak masuk non muslim, Ustaz? Kalau walaupun non muslim, kalau diizinkan sama keluarganya hadir ke sana. Izin ya Bu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya jangan keras-keras, Pak, cukup di telinganya. Asyhadu an la ilaha illallah. Sedang bisikin apa, Pak? Mau jawab gimana aja nih? Lagi hutang. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sampai dia sebelum nyawa masuk ke tenggorokannya masuk Islam, wah luar biasa jenengan. Detik-detik terakhir jenengan selamatkan dia dalam keadaan husnul khotimah. Tapi yakin kalau yang masuk ke dalam itu Pak RT sama Pak RW, nggak ada yang ngelarang. Siap, saya masuk dulu. Lagi sakaratul maut ya, iya. Luar biasa, Pak. Terus, wa'asa, dan barangkali an akfura, saya menjadi orang kafir. An akfura, saya menjadi orang kafir. Fayuhtamu, maka diakhiri. Fayuhtamu, maka diakhiri. Li, kepadaku. Bisu'il amali, dengan amal yang buruk.
Jadi kalau bertemu dengan orang non-Islam, jangan juga merasa hebat, Pak. Jangan merasa lebih baik daripada dia. Kita tidak tahu dia itu detik-detik terakhir masuk Islam, kemudian dia wafat dalam keadaan husnul khatimah dengan keadaan amalan yang baik. Dan saya tidak tahu bahwa saya ini akan diwafatkan dalam keadaan kafir atau Islam. Jangan-jangan saya mati dalam keadaan kafir, kemudian saya mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Nah, ini tidak tahu, dan tidak ada yang bisa menjamin di sini itu. Karena memang iblis itu, Pak, setan itu mencoba kita kalau hanya judi online, kalau hanya bermaksiat, main apa itu yang begini itu? Slot. Kalau hanya main slot itu gak begitu bergairah setan itu, Pak. Sepele bagi setan, karena tujuan setan bukan itu. Tujuan setan itu mengajak jenengan masuk neraka dan menjadi bagian daripada bahan bakar api neraka. Waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah, itu tujuan setan, Pak. Biar jenengan bisa nemenin mereka. Jadi kalau masih judi online, belum tentu akhir hidupnya dia mati kafir. Jadi memang yang dia pamitkan kepada Allah, ingin ngajak jenengan bisa nemenin nanti di akhirat itu, di dalam ketika masuk kepada neraka. Jadi kalau hanya manusia itu pasti belum sukses ke setan itu, ke setan, ke iblis itu belum sukses. Makanya kalau sudah sakaratul maut itu, Pak, iblis dan setan itu akan menyerupai orang-orang terdekat kita. Jadi katakan itu setan itu menyerupai orang-orang terdekat kita, orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, mampir ke kita. Ayo kamu ucapkan bahwa Allah dua. Ayo kamu percaya bahwa bukan Allah. Itu bagaimana mengarahkan kita itu mati dalam keadaan syirik. Nah, orang yang memang tidak kenal Allah, Pak, manggu-manggu saja. Ya, kita banyak tahu sejarah di dalam pesantren itu ada namanya Ki Bersisyo. Santrinya beribu, 7.000 kalau nggak salah itu dalam ceritanya. Mereka santrinya bisa terbang. Kiainya dikir di dalam masjid. Ya, setan juga ahli dikir, Pak. Iblis itu juga ahli dikir. Kalau katakan di dalam tafsir itu katakan yang mimpin malaikat-malaikat dikir itu tasbih mereka. Cuma dikeluarkan dari golongan malaikat-malaikat sana karena aba wastakbar. Karena mereka tidak taat kepada Allah, kemudian takabur, dikeluarkan dari surga. Ya mereka bertasbih dulu, Pak. Bertasbih. Makanya kalau kuat-kuatan jenengan dengan iblis bertasbihnya, Ki Bersisyo kalah, Pak. Ki Bersisyo kan manusia fana, manusia biasa, butuh makan, butuh istirahat. Dilihat masuk lagi ke masjidnya, kok masih duduk dia. Sedangkan Ki Bersisyo gak kuat 3 hari keluar lagi cari makan. Keluar. Wah, ini apa nih andalannya kok bisa kuat? Nah, ya akhirnya itu minum khamar, melakukan maksiat-maksiat. Makanya la talbisul haqqa bil batil, jangan dicampur adukan yang hak dan yang batil itu. Walaupun ada ustaz bilang kamu melakukan maksiat ini, tapi melanggar syariat, jangan, Pak. Jangan dicampur adukan. Tetap di jalan Allah. Wa kun indan nasi rajulan minan nas. Wa kun, dan jadilah engkau indan nasi dalam pandangan manusia, rajulan adalah seseorang laki-laki, minan nasi di antara orang-orang. Maksud ini adalah jadilah engkau di sisi manusia ini sewajarnya manusia. Maksudnya di dalam pandangan manusia menjadi orang yang sewajarnya saja. Jangan berlebih-lebihan, berpakaian berlebih-lebihan. Juga dikir sampai berlebihan. Makanya dikir itu di rumah, Pak. Yang sifatnya tidak wajib itu lebih baik di rumah. Enggak masalah.
Kalau memang itu semua saling ridho di dalam sholat sehingga tidak menimbulkan fitnah, tidak masalah. Yang ditakutkan adalah hati tidak bisa terkontrol, jenengan merasa ibadahnya lebih banyak daripada orang lain. Saya ini yang lain belum nyampe, saya jam 1 sudah nyampe sini, mereka jam 4 baru nyampe ke musola. Sehingga jenengan bukan ikhlas, bukan karena Allah lagi ke sini, tapi karena manusia datang ke jenengan ke musola sini jam 1 malam biar diabsen sama manusia, bukan diabsen oleh Allah. Makanya la tusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Janganlah engkau syirik. Syirik ini di dalam tafsir dikatakan riya. Janganlah engkau riya, janganlah engkau ketika beribadah kepada Tuhanmu karena alasan orang lain, tapi murni alasannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah, fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah yakrahu, fa inna Allah, sesungguhnya Allah yakrahu, tidak menyukai. Siapa Allah? Yakrahu, tidak menyukai. Siapa Allah? Makanya yang makruh ini diambil dari ini. Makruh itu berarti sesuatu yang tidak disuka, walaupun itu tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Karena memang tidak disukai makruh itu, Pak. Ya banyak yang kita belum tinggalkan makruh, sudah terbiasa. Kemana, Mas? Aduh ya Allah. Ayyara abdahu mutamayyizan, ayyara melihat siapa Allah abdahu terhadap hambanya. Ayyara melihat siapa Allah abdahu terhadap hambanya, mutamayyizan yang berbeda, an ghairihi dari orang lain, kama fil hadis, sebagaimana keterangan dalam hadis. Jadi Allah itu tidak suka, Pak, melihat hambanya itu berbeda dengan orang lain. Jadi sewajarnya sajalah kita. Potensi berlebihan itu biasanya tidak tahan lama kalau tidak karena Allah, Pak. Ibadah berlebihan itu walaupun sebenarnya ibadah tapi banyak berlebihan sampai meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan nafkah dan sebagainya, tapi kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau melakukan ibadah itu karena Allah dan dia melakukan dengan senang hati karena Allah, maka dia akan menikmati, Pak. Walaupun menikmati banyaknya itu bukan karena dia ingin banyak, tapi karena memang dia menikmati, senang dia berzikir kepada Allah. Jadi sudah lupa, Pak. Makanya ma'rifatullah dengan zuhud itu adalah perkara yang sama-sama mulia. Tapi kalau ma'rifatullah ini orang yang sudah kenal dengan Allah itu, kalau ma'rifatullah itu kan sudah kenal dengan Allah. Maksudnya sifat-sifatnya Allah kenal. Kalau zuhud ini dia tidak begitu suka tentang dunia, menganggap sepele dunia, dia hanya mengambil sedikit manfaat untuk bisa dia bertahan hidup dan dia bisa beribadah kepada Allah. Ini yang disebut dengan zuhud. Sama-sama baik. Kalau orang zuhud juga beribadah banyak kepada Allah, ma'rifatullah juga banyak. Cuma bedanya kalau ma'rifatullah ini beribadah kepada Allah bukan lagi harapannya pahala, bukan lagi harapannya surga, tapi dia senang memuji terus sifat-sifat Allah. Jadi ibadahnya bukan lagi karena iming-iming pahala itu, Pak, tapi karena memang kecintaan kepada Allah. Jadi yang diharapkan adalah bagaimana dia dengan Allah itu tidak ada tabir penghalang. Nah kalau zuhud itu makomnya masih makom doa. Bagaimana dia beribadah agar Allah kasih pahala, dia beribadah agar nanti dia tinggalkan dunia, agar nanti dibalas oleh Allah surga. Walaupun dia tinggalkan dunia, ternyata dia yang kejar adalah akhirat, karena akhirat itu nanti akan kekal.
Tapi kalau sudah pengen surga, apalagi pengen bidadari nanti yang dijanjikan Allah di dalam surga kan, dijanjikan begitu kan? Berarti kan ibadahnya faktor agar dirinya itu diberikan manfaat oleh Allah, agar manfaat itu datang kepada dirinya kelak di hari kiamat. Tapi bagi orang yang ma'rifatullah sudah tidak mikirin itu Pak ibadah. Datang ke sini hanya Ustaz Haji. Saya tidak. Yang penting saya muji kepada Allah, mengucapkan sifat-sifat Allah. Tiada lain, senang sekali. Solat ini wajah lilladzi fatara sama. Wah, saya senang karena memang ini adalah perintah Allah dan saya senang beribadah, bisa sujud, bisa ruku hari ini dan sebagainya. Wa kana ba'duhum, wa kana dan ada ba'duhum sebagian ulama. Lebih ya? Hah? Berapa? Aman ya. Soalnya saya tahunya lewat 19 kalau kemarin itu. Wa kana dan ada ba'duhum sebagian ulama yad'u berdoa siapa ba'duhum yad'u berdoa siapa ba'duhum bihadat du'ai dengan doa ini, bihadat du'ai dengan doa ini. Jadi sebagian ulama berdoa dengan doa ini Pak. Sebelum kita baca doa, minum teh dulu. Jenengan sudah habis, saya masih utuh. Alhamdulillah, insyaallah berikan rezeki hari ini. Allahumma, ini doanya nanti kita bareng-bareng. Siapa tahu walaupun dibaca hari ini ada malaikat yang kebetulan lewat. Ya memang kan orang yang lagi ta'allum begini Pak, malaikat lagi keliling memang cari ke tempat-tempat yang memang tempat dia kajian khusus itu malaikatnya. Siapa tahu pas kita baca doa ini Allah kabulkan melalui daripada malaikat-malaikatnya yang juga mengaminkan kita. Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi 'aini syaghira wa fi a'yunin nasi kabira. Artinya begini, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ij'alni jadikanlah aku. Ij'alni apa Pak? Jadikan aku sabura, orang yang banyak sabar. Sabura, orang yang banyak sabar. Poin pertama dalam doa ini, ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak sabar. Makanya sabar itu Pak, sabar dari ada 3 ya. Sabar dari mengikuti perintahnya Allah, sabar dari menjauhi larangan Allah, sabar artinya kalau larangan Allah dari maksiat-maksiat yang kita ini harus sabar Pak. Kalau mengerjakan ibadah yang pertama, sabar yang pertama itu lebih mudah Pak, karena panjenengan 3 loncat. Tapi yang nomor 2, menjauhi maksiat itu yang kadang lebih berat Pak. Yang ketiga adalah sabar daripada cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa yang pertama adalah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak sabar. Waj'alni, dan jadikanlah aku. Waj'alni apa artinya? Dan jadikanlah aku syakura, yang banyak bersyukur. Syakura, bersyukur itu juga merupakan pencegah daripada kesyirikan.
pencegah daripada ketakaburan. Jadi bersyukur itu banyak Pak, manfaat kepada kita. Dengan bersyukur kita tahu bahwa yang berikan nikmat ini bukan datang karena kemampuan kita, tapi murni ada zat yang memberikan kenikmatan itu kepada kita. Nah, makanya bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi poin yang kedua adalah meminta kepada Allah untuk menjadikan diri ini orang yang banyak bersyukur. Waj'alni, dan jadikan aku. Apa Pak waj'alni? Nah, setidaknya sudah tahu. Oh, kalau waj'alni itu jadikanlah aku. Fi aini, di dalam pandanganku. Saghira, orang yang hina. Aini, di dalam fi aini, di dalam pandanganku. Saghira, orang yang hina. Bukan di dalam pandangan orang lain Pak, di dalam pandangan sendiri, di dalam pandangan sendiri. Jadi baik atau tidak itu bukan jenengan yang nilai Pak. Mulia atau tidak bukan jenengan yang nilai, tapi orang lain Pak. Makanya jangan menilai diri panjenengan lebih besar daripada orang lain, karena belum tentu orang lain menilai panjenengan lebih mulia daripada orang lain. Jadi kalau panjenengan sendiri, pandanglah panjenengan itu lebih hina daripada orang lain. Ya Allah, betapa banyak dosa kita, aib-aib yang Allah belum buka diri kita. Sudah sinyal itu. Wa fi a'yunin nasi kabira, wa fi a'yunin nasi, dan di dalam pandangan orang-orang. Wa fi a'yunin nasi, dan di dalam pandangan orang-orang. Nah, kalau di dalam pandangan orang-orang kita mintanya lagi beda. Kabira, jadi orang yang besar. Nah, dalam doa kita wajar kita meminta kepada Allah mulia di hadapan manusia, mulia di lingkungan, itu biasa Pak. Di dalam selawat kita yang dibaca dalam doa itu, Allahumma sholli sholatan apa itu? Sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilna biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil syi'at, wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat. Minta derajat yang tinggi wajar. Tapi ketika panjenengan memposisikan jenengan dalam memandang diri panjenengan, pandanglah panjenengan lebih kecil, lebih hina daripada orang lain. Sebelum kita tutup, kita baca satu kali. Semoga Allah berkahi dalam hidup kita dan menjadi orang yang ahli sabar, orang yang bersyukur kepada Allah, dan orang yang tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Dan semoga Allah, walaupun kita merasa lebih hina daripada orang lain, Allah jadikan kita besar di hadapannya manusia dan besar di hadapan Allah Subhanahu. Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Sebelumnya mohon maaf apabila ada candaan, ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf semuanya. 00 kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.